Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Eka Septiani dari kelas 12 IPA 1, absen 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi sejarah yang berjudul Pemilihan Umum Pertama di Indonesia tahun 1955. Pemilihan umum pertama tahun 1955. Mari kita bahas dari pengertian pemilu. Pemilihan umum atau disingkat pemilu adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden atau eksekutif, wakil rakyat atau legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilu 1955 sendiri terjadi pada masa pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap yang menjabat tahun 1955 sampai 1956. Meski dilakukan pada masa Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, namun landasan pemilu 1955 sendiri adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang notabene sudah disusun pada masa pemerintahan Perdana Menteri Wilopo yang menjabat tahun 1952 sampai 1953. Mari kita bahas latar belakang pemilu 1955. Pada masa awal-awal kemerdekaan, pemilu belum bisa langsung dilaksanakan oleh negara Indonesia. Meskipun sebenarnya sejak masa awal kemerdekaan, sudah ada bermunculan ide untuk menyelenggarakan pemilu. Secara lebih spesifik, digelarnya pemilu 1955 dilatar belakangi oleh alasan di bawah ini. Yang pertama, revolusi fisik atau perang kemerdekaan yang menuntut semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri pada usaha mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, pertikaian internal, baik dalam lembaga politik maupun pemerintah. Yang ketiga, belum adanya UU Pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu. Selanjutnya kita bahas tujuan pemilu 1955. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, Pemilu 1955 dilakukan bertujuan untuk memilih anggota parlemen atau DPR dan konstituante atau lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara. Pemilu 1955 menggunakan sistem perwakilan proporsional, maka setiap daerah pemilihan mendapat porsi atau jumlah kursi berdasarkan jumlah penduduknya. Untuk jumlah kursi yang diperebutkan, berjumlah 260 sedangkan kursi konstituase berjumlah 520, ditambah lagi 14 wakil golongan minoritas yang diangkat oleh pemerintah. Selain diselenggarakan pemilihan DPR dan konstituante, pada pemilu 1955 juga digelar pemilu DPRD. Untuk pemilu DPRD digelar secara terpisah antara Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur. Hal ini agar pelaksanaan penyelenggaraan pemilu DPR, konstituante, dan DPRD bisa menjadi lebih fokus. Pada pemilu pertama Indonesia yang digelar tahun 1955 ini, pemilu diselenggarakan secara sederhana sehingga tidak menyerap dan menghabiskan biaya negara yang terlalu besar. Selanjutnya, yang ketiga kita bahas kronologi pemilu tahun 1955. Tercatat ada 43.104.464 warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk melakukan pemilu dan sebanyak 87,65% atau 37.875.299 yang menggunakan hak pilihnya. Pemilu 1955 ini dilakukan dalam 2 tahap. Untuk memilih anggota DPR dilaksanakan pada 29 September 1955, sedangkan untuk memilih anggota konstituante dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Nah, untuk memilih anggota DPRD, untuk Indonesia bagian Barat dilaksanakan pada Juni 1955 dan untuk wilayah bagian Timur dilaksanakan pada Juli 1955. Ternyata, banyak pengamat yang mengatakan bahwa pemilu 1955 ini adalah pemilu yang paling jujur dan demokratis loh. Keren ya, padahal pemilu ini barusan dilaksanakan loh. Lalu yang keempat, kita bahas hasil pemilu 1955. Setidaknya, terdapat 27 partai politik yang ikut serta.
Yang pertama, Masyumi. Yang kedua, PSSI. Yang ketiga, Perti, Parkindo, Partai Politik, PNI, PIR, Parindra, PRI, Banteng, PRN, PWR, Parki, PKR, SKI, INI, PRD, PTI, WDI, PKI, PSI, Partai Murbau, Partai Buruh, Permai, PDTI, dan yang terakhir PIN atau Partai Indonesional. Selanjutnya kita bahas hasil pemilu tahap pertama yang diselenggarakan 29 September 1955. Dari 127 kontestan, hanya 28 kontestan yang berhasil memperoleh kursi. 4 partai yang memenangkan kursi adalah PNI dengan jumlah kursi sebanyak 57, Masyumi dengan 57 kursi, NU dengan 45 kursi, dan PKI dengan 39 kursi. Jumlah keseluruhan anggota DPR hasil pemilu 1955 adalah 272 orang. Lalu hasil pemilu tahap 2 yang diselenggarakan tanggal 15 Desember 1955. Jumlah kursi konstituante dipilih sebanyak 520, tetapi di Irian Barat memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan. Maka kursi yang dipilih hanya 514. Pemilihan anggota konstituante menunjukkan bahwa PNI, NU, dan PKI meningkat dukungannya, sementara Masyumi tetap menjadi pemenang kedua meski perolehan suaranya merosot 114.267 suara dibandingkan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR. Lalu yang terakhir kita bahas kelebihan dan kekurangan pemilu 1955. Kelebihannya, yang pertama, tingkat partisipasi rakyat sangat besar, yaitu sekitar 90%. Yang kedua, lebih dari 39 juta orang memberikan hak suaranya dan mewakili 91,5% dari para pemilih terdaftar. Yang ketiga, persentase suara sah yang masuk 80%, padahal 70% penduduk Indonesia masih buta huruf. Yang keempat, pemilu tersebut berjalan tertib dan disiplin, serta jauh dari kekerasan dan kecurangan. Kekurangannya, yang pertama, adanya krisis ketenagakerjaan karena kegagalan Dewan Konstituante dalam menghasilkan konstitusi baru, maka lahirlah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Yang kedua, tidak ada parpol yang memperoleh suara mayoritas, yang mengakibatkan sistem pemerintahan tidak stabil karena kekuasaan terbagi menjadi beberapa aliran politik. Yang ketiga, kekecewaan partai politik. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.